Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memudahkan siswa memahami komponen unit yang akan dioperasikan. Ingat pesan pelatih, tidak ada yang tidak bisa, yang ada mau atau tidak. Dunia ini tidak kekurangan orang yang bernyali, tapi dunia butuh banyak orang yang berattitude. Buma bisa, harus bisa, pasti bisa. Saya awali dengan semangat pagi. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pertama. Di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan perawatan harian pada unit CAT 773E bagian depan. Nah, di sini ada logo box. Ini yang kuning digunakan untuk memutus aliran starting motor, yang merah untuk memutus aliran baterai, dan yang ini untuk memutus aliran fuel pada engine. Nah, kemudian ini nomor lambung untuk mengetahui kita membawa unit nomor berapa, dan ini grill untuk melindungi cooler group. Nah, di cooler group ini ada 3 komponen. Yang atas, yang depan ini after cooler, berfungsi untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar, dan yang atas itu adalah kondensor AC untuk membuang udara panas pada AC. Kemudian yang belakang ini adalah radiator untuk mendinginkan air radiator. Kemudian yang ini adalah aktivator fire suppression digunakan saat terjadi fire cat. Kemudian ini tanggal kita mengecek apakah ada penyok atau ini biasanya putus. Dan ini adalah lampu jauh, dan ini lampu kerja digunakan saat kita akan kerja, dan ini adalah set. Saya dengan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Zio Fatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang P2H bagian samping kiri unit. Ini ada klakson, berfungsi untuk memberi isyarat kepada operator lain. Setelah itu ini ada fan untuk menghisap udara dari sirip-sirip radiator agar radiator dingin. Setelah itu kompresor AC ini berfungsi pada saat engine hidup dan pulinya berputar. Ini alternator, fungsi sebagai mensuplai arus listrik saat pengisian ke baterai. Setelah itu turbocharger untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk ke ruang bakar, dan sehingga tenaga bertambah 30 sampai 40% tanpa mengubah potensi AC. Suspensi untuk mengurangi guncangan pada saat unit berjalan. Di sini ada disc brake, di samping sini ada disc pad. Setelah itu ke bawah kita memeriksa oil parking brake dan noise. Di sini ada motor emergency steering, fungsi pada saat steering tidak bisa fungsikan secara normal. Ada rim, ada bagian tayar, ada shoulder, park, dan shoulder. Ini tayar nomor 1. Di tayar itu terdapat 24 R35 24 speed 00 itu aspek rasio, R radial, bila state itu bias, 35 diameter. Ada ini ada filter, tapi converter dan transmisi. Itu ada pilot dan silinder steering. Lanjut ke belakang. Ini ada fuel tank. Kapasitas fuel tank itu 700 liter. Ini ada kapasitas fuel tank. Itu ada kilo, dan di atas
filler manual untuk pengisian tanpa. Di sini ada filler oli engine, air pendingin, transmisi oil, dan ini hidrolik, ini silinder, steering oil. Setelah itu kita ke tayar nomor 3 dan 4. Di sini ada final flash, fungsi sebagai mereduksi putaran air. Cukup dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Semangat pagi. Luar biasa. Kenalkan, nama saya M5 Putra M. Saya di sini akan menjelaskan beberapa unit CAT 773 pada bagian belakang. Pertama di sini untuk membersihkan sela-sela bebatuan yang masuk ke dalam tayar tersebut. Lalu di sini ada alarm buzzer yang alarm tersebut akan berfungsi ketika unit mundur. Lalu di sini ada brake lamp atau lampu rem akan berfungsi ketika kita mengaktifkan pengereman. Lalu di sini ada turn signal, lampu sen atau rating untuk berbelok. Lalu di sini ada lampu kerja atau lampu mundur akan aktif ketika unit mundur. Lalu di sini ada stabilizer berfungsi untuk penyeimbang diferensial saat unit bergerak. Nah, lalu di sini ada central gauge atau grease line sebagai jalur pelumasan untuk area yang perlu dilumasi. Lalu di sini ada diferensial berkapasitas 155 liter menyambung dengan final drive. Lalu di sini ada differential filler untuk mengisi oil dari differential tersebut. Lalu yang di bawah sini untuk drain oil differential untuk memisahkan fuel dengan air. Lalu di sini ada rear suspensi yang berfungsi untuk meredam getaran saat unit maju. Lalu di sini ada sensor pilot untuk mengetahui muatan dari vessel tersebut. Lalu di sini ada breather dari diferensial, merupakan saluran pernafasan dari diferensial tersebut. Lalu kita ke depan sini ada slack adjuster yang berfungsi untuk penyeimbang pressure oli dan adjustment keausan disc brake antara tayar kanan dan tayar kiri. Lalu yang di depannya lagi di sana ada transmisi dan breather transmisi. Lalu yang di sana bagian sana itu merupakan transmisi control valve. Lalu yang atas ini merupakan exhaust pipe, tempat gas pembuangan akhir. Sekian dari bagian yang belakang, kita lanjut ke bagian yang kanan. Untuk bagian dari kanan ini merupakan tayar nomor 6. Lalu di tayar nomor 6 ini ada final drive. Final drive berfungsi untuk mereduksi putaran akhir untuk mendapatkan torque yang lebih besar. Di sini kita lihat kekencangan baut danurnya apakah ada rembesan atau tidak. Lalu kita lanjut di sini ada silinder dam berfungsi untuk menaikkan vessel dan menurunkan vessel. Lalu di sini ada oil hidrolik, tank hidrolik berkapasitas 133 liter. Lalu di sini ada hydraulic filler untuk pengisian manual dari oil tank hidrolik. Lalu di sini ada seat gauge yang berfungsi untuk mengecek level dari oil hidrolik tersebut. Lalu di sini ada breather dari oil hidrolik. Nah, lalu di sini ada central gauge sebagai jalur pelumasan ke area-area yang perlu dilumasi. Lalu di sini ada transmisi dan torque converter berkapasitas 72 liter. Nah, untuk di sini ada dua switch gauge. Nah, yang pertama ketika engine running kita pengecekannya melalui sini. Lalu ketika engine-nya stop, kita ngeceknya melalui switch gauge yang kiri atas. Nah, kita ke atas sedikit, di sini ada air dryer untuk menghilangkan kandungan air dari kompresi angin. Nah, di sini ada tie rod dan cylinder rod atau cylinder steering berfungsi untuk meneruskan arah tayar ketika berbelok. Lalu lanjut ke kanan depan. Nah, di sini sebelum itu ini tayar nomor 2. Di sini kita ada cover bearing, ada ring,
kita memeriksa apakah ada rembesan dari cover bearing tersebut. Nah, lalu kita masuk ke sebelah sini. Nah, pertama di sini ada jaring suspensi untuk penyerap getaran pada saat unit maju, dan di sini ada disc. Nah, lalu kita kembali ke atas sini. Nah, di sini ada turbocharge berfungsi untuk meningkatkan jumlah pemasukan udara dan bisa menambah 30% tenaga engine tanpa mengubah konstruksi dari engine itu sendiri. Lalu di sini ada water separator untuk drain, untuk memisahkan fuel dengan air. Lalu di sini ada primary fuel filter dan secondary fuel filter untuk penyaringan fuel dari kontaminasi dari luar apa fuelnya tersebut terkontaminasi. Lalu di sini ada engine oil filter berfungsi untuk memfilter dari oil engine itu sendiri. Lalu di sini ada hose dari fire suppression. Nah, sekian dari saya video bagian belakang dan kanan. Saya kembalikan untuk teman saya selanjutnya yang ke bagian atas. Ya, saya Manila semangat, balik. Pada bagian ini kita akan melanjutkan P2H yang di atas unit dan di dalam kabin. Pertama itu kita di sini ada beginner, dan beginner untuk membersihkan udara termasuk ulang bakar ya. Terus di sini tangan kiri saya ada fire suppression tank. Kita perlu cek prosesnya apakah ada kebocoran atau tidak. Ini ada auto lock, kita periksa bagian prosesnya apakah ada kebocoran atau tidak. Lalu ada air tank untuk menyimpan tekanan udara. Terus di sini ada tangki hidrolik steering. Ya, di sini ada filternya juga. Filternya steering ini. Nah, ini indikatornya masih penuh ya, masih bagus. Lalu di belakang sini, nah ini ada lampu rotari. Kita cek nih. Terus kebersihan spionnya ini kotor, jadi harus dibersihkan ya. Terus lanjut sini. Ada apar. Ini apar kita perlu cek di diodnya apakah masih penuh atau udah kosong. Lanjut, ini ada antena. Lanjut, kita masuk ke kabin. Ya, kita sudah di dalam kabin. Nah, yang perlu pertama-tama itu kita perlu nyetel di joknya dulu. Nah, kita cek. Lalu kita pasang seatbelt, jangan lupa, karena kalau tidak memakai seatbelt SP3 ya. Nah, di sini tuh setelah ini kita periksa di bagian steering ini. Steering dicek, terus bagian spionnya apakah sudah pas atau belum. Jadi kita atur nya dulu. Nah, jika sudah semua, lalu kita nyalakan unit. Ini akan menyala ini. Jadi kita start engine dengan cara klakson dulu. Nah, karena klaksonnya belum ada angin jadi masih kurang, kita langsung start. Ini langkah ketiga saat engine running ya. Kita nyalakan aksesoris dulu. Kita nyalakan lampu. Kita nyalakan AC, ini AC, switch AC ya. Nih, nyalakan AC. Kita tunggu supaya idle engine-nya setengah. Di sini ada panel caution lamp ya. Ini panel caution lamp. Ini parkir nyala. Terus ini air temperatur oil transmisi ya. Terus ini ada baterai, ada maintenance, ada engine caution lamp, ada ini water caution lamp yang flow-nya, yang ini filter transmisi. Di sini ada emergency steering ya. Di sini ada filter udaranya engine. Terus di sini ada oil engine pressure. Lalu di sini ada switch secondary steering. Di sini ada filter AC. Di sini ada informasi buat ganti display. Lalu di sini ada TCS. Di sini ada auto retarder dan ini untuk menyalakan lampu. Lanjut ini HM ya, manual ya. Terus ini ada kipas, ada switch AC juga. Terus ini ada radio, kita nyalakan radionya. Kita nyalakan radio.
untuk komunikasi 2 arah. Ini switch levernya. Di sini ada tachometer, terus di sini ada speedometer digital, di sini ada shift position levernya. Lalu di sini ada engine water temperature, terus di sini ada temperatur oli brake ya, retarder ya. Terus di sini ada indikator tekanan pressure angin. Terus di sini ada fuel gauge, ada indikatornya ya. Kita harus tes brake dulu. Yang pertama kita masukkan gigi netral ya. Kita di parking brake, langsung kita di gigi 1 aja nggak apa-apa. Alarm pasti akan berbunyi. Kita di RPM 1200. Jika ini tidak bergerak berarti aman. Kita belokkan dulu. Kita injak foot brake-nya. Lalu kita release parking brake. Kita masuk di gigi 1 aja. Lalu kita gas di 1200. Jika tidak bergerak tidak aman. Kita akan netral dulu. Terus lanjut ke kita main retarder. Parking brake release. Kita gigi 1. Injak 1200 rpm. Aman, tidak bergerak ya. Kita service brake, parking brake, aman. Lalu kita ke emergency. Kita release parking brake, gigi 1. Kita gas 1200. Oke, aman ya. Kita balik netral dulu. Lalu saat engine hidup kita perlu mengecek asapnya, apakah berwarna hitam, berwarna putih, atau transparan. Bisa juga berwarna biru, itu bisa jadi. Nah, kita sudah cek semuanya. Lalu kita lanjut di saat engine setelah operasi. Ya, kita menuju ke langkah yang keempat yaitu P2, yaitu setelah operasi. Setelah operasi ini kita lihat di sekeliling adakah atau kerusakan penyo atau apa, terus juga kebocoran di bawah itu di hose, bagian hose. Kita coba cek keliling. Bagian bawah ini aman ya, udah nyaman. Bagian belakang juga aman. Masih aman. Keliling di bawah lagi juga. Lihat bawah sini. Ya, aman. Tidak ada kebocoran. Nah, itu adalah langkah video yang keempat. Jadi bisa dikatakan unit ini masih bagus ya, tidak ada kerusakan atau lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat pagi, Luar biasa.